أن لا إله إلا الله وأشهد أن manusia itu yang tahu kapan dia itu akan meninggal dunia, karena sifatnya itu tiba-tiba dan mendadak. Makanya ada sebuah kata hikmah, fakam min salimin mata bi ghairi illatin fakam min sakimin asha hina minad dahr. Berapa banyak orang yang sehat hidupnya lebih singkat daripada yang sakit, dan berapa banyak orang yang sakit hidupnya lebih panjang daripada yang sehat. Dan sesungguhnya sifat kematian itu misteri, karena tidak ada satupun manusia itu yang tahu kapan orang itu akan mati. Dan tidak ada batasan paling tipis yang memisahkan antara hidup dengan mati kecuali batas yang bernama ajal. Itulah yang dinamakan kematian. Dia sifatnya mendadak dan tiba-tiba. Berapa banyak orang yang memasukkan kunci motor di waktu pagi, kemudian di waktu duha yang mencabut kunci motornya itu orang lain ketika dia sudah terbujur kaku di atas aspal. Berapa banyak orang yang kemudian menutup mobil, kemudian memegang kemudi, kemudian di waktu sore yang melepaskan tangan dari kemudi itu orang lain ketika dia bertabrakan dengan izin Allah dan mati di dalam tabrakan itu. Berapa banyak orang yang pakai peci di waktu sore, kemudian yang melepaskan peci itu orang lain di waktu malam ketika dia akan dimandikan. Dan berapa banyak orang yang pakai jilbab di waktu siang, kemudian yang melepaskan jilbab itu orang lain di waktu malam ketika dia itu akan dimandikan. Itulah kematian. Makanya kematian itu tidak ada yang ngerti, tidak ada yang paham kapan orang itu akan meninggal dunia. Makanya tidak benar apa yang sering dikatakan oleh masyarakat kita. Masyarakat kita sering berkata semacam ini dan harus kita luruskan. Masyarakat kita suka ngomong, orang itu kalau sebelum mati 40 hari sudah merasa. Tidak ada yang sudah merasa kalau kita akan mati, Pak. Kalau kita memang benar bahwasanya 40 hari sebelum kita mati, bahwasanya kita nanti akan merasakan. Kalau setiap orang itu merasakan mau mati sampai 40 hari sebelum dia meninggal, maka dia pasti tidak akan bisa ketawa, tidak akan bisa makan, tidak akan bisa minum ketika dia sudah merasa dekat dengan mati. Kenapa tidak makan? Sudah ngerasa 40 hari lagi mati saya. Tidak akan makan dia. Bahkan kemudian ketika di Tawangmangu pun tidak senang dia. Kenapa di Tawangmangu tidak senang? Iya, saya sudah merasakan kematian. Nah, tidak ada. Makanya Allah rahasiakan dan tidak ada satupun manusia di atas muka bumi ini yang tahu kapan ajal itu akan datang kepadanya. Hatta Rasul saja, Rasulullah itu tidak tahu kapan beliau itu meninggal dunia. Kalau kemudian beliau itu merasakan sudah dekat dengan kematian, iya. Tapi Rasulullah itu tidak pernah tahu bahwasanya beliau itu akan meninggal pada hari Senin. Tetapi sesungguhnya secara global Rasulullah sudah mulai ngerasa. Tapi kapan detailnya beliau itu mau meninggal dunia, Rasulullah itu tidak tahu. Kapan Rasulullah sudah mulai dekat dengan kematian? Makanya beliau itu ketika turunnya surat An-Nasr itu sudah mulai merasa dekat dengan kematian. Makanya kemudian Rasulullah itu ketika turun surat An-Nasr, maka beliau berkata, "Nu'iyat ilayya nafsi." Enceng kematian telah diperdengarkan kepada telingaku. Makanya setelah turunnya surat An-Nasr, tidak sampai 1 bulan kemudian Rasulullah itu meninggal dunia. Tapi Rasulullah, apakah beliau tahu bahwasanya meninggalnya beliau itu pada hari Senin setelah 3 hari? Rasulullah tidak tahu kalau pada saat itu beliau itu akan meninggal dunia. Makanya kalau kita perhatikan, Pak, Rasulullah itu sakit pada hari Jumat siang, sudah mulai merasa berat untuk keluar dari rumah. Saat itu beliau berada di rumahnya Aisyah. Kalau kita ingin tahu rumahnya Aisyah itu yang mana, bagi yang sudah haji, apunten, bagi yang sudah umrah, tempat kuburannya Nabi itulah rumahnya Aisyah. Yang mana setelah keluarnya Rasulullah, maka langsung ada, kalau di Masjid Nabawi itu karpet hijau, karena Masjid Nabawi itu semuanya karpetnya merah. Tetapi kemudian ada karpet hijau, itu yang disebut Raudhah. Itulah dulu miniatur Masjid Nabawi pertama kali. Makanya Rasulullah mengatakan, ma baina mimbari ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku itu taman-taman surga. Rasulullah itu pada hari Jumat siang, Rasulullah sudah merasa berat. Kemudian Rasulullah itu mengatakan kepada Aisyah, "Ya Aisyah, mur Abu Bakar fayusalli bin nas." Wahai Aisyah, sampaikan kepada Abu Bakar supaya dia mengimami para sahabat ketika sholat. Maka kemudian
Aisyah kemudian menjawab, "La ya Rasulullah, jangan bapakku ya Rasulullah. Innahu rajulun raqiq. Sesungguhnya bapakku itu lembut betul. Dan beliau itu kalau membaca Al-Quran itu baru 2-3 ayat maka beliau itu akan menangis." Masya Allah ya. Abu Bakar itu kalau membaca Quran 1, 2, 3 ayat nangis. Kalau kita kan Pak baca Quran 30 juz tidak nangis-nangis. Itu kalau kita. Maka kemudian Rasulullah tetap menyebutkan Abu Bakar yang menjadi imam di dalam sholat. Maka kemudian akhirnya Abu Bakar itu menjadi imam di dalam sholat. Dari hari Sabtu, dari hari Ahad, Senin pagi Rasulullah kemudian membaik. Makanya Rasulullah itu pada waktu Senin pagi ketika peristiwa sholat subuh, beliau keluar. Para sahabat yang saat itu sholat, kemudian mereka saking gembiranya melihat Nabi, hampir-hampir kemudian mereka itu membatalkan sholatnya ketika akan menyambut Rasulullah. Saking senangnya disebabkan rasa rindunya yang besar kepada Nabi. Nabi mengkondisikan para sahabat untuk tetap sholat. Nabi sholat di belakang Abu Bakar. Dan hari itu tidak ada satupun manusia yang merasa bahwasanya Nabi itu akan meninggal pada hari itu. Karena Nabi sudah seger. Jadi Nabi itu meninggalnya ketika sudah mulai agak seger. Kayak lampu gitu loh Pak. Lampu itu kalau mau mati biasanya terang dulu, baru kemudian mati. Makanya kalau ada yang merasa seger hari ini, hati-hati. Bisa jadi itu hari terakhir Anda. Maka kemudian Rasulullah SAW kemudian akhirnya ketika sholat subuh, selesai sholat subuh, maka kemudian para sahabat itu menghampiri Nabi. Abu Bakar setelah menjadi imam selama 3 hari, beliau minta izin, saya pergi ke sunuh ya Rasulullah, karena istrinya beliau ada 4. Salah satu istrinya itu tidak dikunjungi beliau setelah beberapa hari ngimamin sholat. Nabi mengizinkan, karena Nabi juga kemudian tidak merasa bahwasanya hari itu akan meninggal dunia. Sampai akhirnya Rasulullah balik ke rumahnya Aisyah, semakin berat beliau tidur di atas pangkuan Aisyah. Kemudian sempat melihat adiknya ipar yaitu Abdurrahman bin Abi Bakar itu kemudian pakai siwak. Kemudian dia bersiwak, kemudian Rasulullah ngeliatin siwak itu. Lalu kemudian Aisyah nanya, "Ya Rasulullah, engkau pingin siwak ya Rasulullah?" Kemudian diambilkan siwak, diserabutin oleh kemudian Aisyah, dipegangkan ke tangan Rasulullah, kemudian Rasulullah itu bersiwak. Setelah itu kemudian Rasulullah semakin berat. Kemudian beliau meminta tembikar tanah itu, di dalamnya disuruh ngisi air. Beliau masukkan tangannya itu kemudian ke tempat air itu, beliau usapin wajahnya berkali-kali sembari beliau mengatakan, "Allahumma inna lil mauti la sakaratun." Ternyata setiap kematian itu punya sakaratnya. Makanya semakin berat akhirnya Rasulullah meninggal pada hari Senin itu. Dan disitulah mendung menggelayuti kota Madinah. Sampai kemudian beliau dimakamkan pada hari Rabu. Para sahabat tidak ada yang ketawa, tidak ada yang bicara, tidak ada yang ngobrol. Sampai para sahabat, kata Ibnu Rajab itu, baru sadar Rasulullah itu meninggal kapan? Setelah menguburkan Nabi, tangan mereka dikibas-kibaskan. Barulah mereka ngerasa mereka baru saja menguburkan Rasulullah, dan tanah itu merupakan tanah yang ngubur Rasulullah. Nangis mereka setelah menguburkan Rasul. Di situ kita dapat, tidak ada yang tahu Pak kematian itu Pak. Makanya kadang-kadang ada orang di UGD sudah sepekan tidak mati, tapi kadang-kadang ada saudara kita pengen takziah malah kemudian mendapatkan musibah. Kemarin ada ustadz Masya Allah pengen takziah Pak, melaksanakan kewajiban muslim kepada muslim, tapi justru di perjalanan mendapatkan musibah. Mereka belum sampai ke tempat takziah, tetapi akhirnya beliau 2 di antaranya meninggal dunia di perjalanan. Maka beliau belum takziah, tapi rumahnya ditakziahin orang ketika beliau meninggal dunia. Itulah kematian. Makanya kemudian disitulah kita paham, tidak ada yang ngerti kapan kematian itu. Dan disitulah kita paham, tidak ada manusia di atas muka bumi ini yang paham kapan itu akan mati. Makanya kalau ada orang menepuk dada dan berkata, "Saya tahu kapan saya mati," pastikan itu dukun dan paranormal. Karena tidak ada yang ngerti kapan orang itu meninggal dunia. Dan yang kita ingin luruskan juga, yang kita harus pahami adalah orang yang meninggal dunia ketika mendadak itu belum tentu lebih baik daripada orang yang meninggal ketika sakit yang lama. Karena masyarakat kita kan suka ngomongnya gitu. Masyarakat kita tuh suka ngomong, "Ini matinya gampang banget ya, Masya Allah, tidur mati, tidak ngerepotin anaknya, cegukan 2 kali meninggal, layah-layah mati gitu. Nggak kayak
sakit 7 tahun tidak mati-mati, ngerepotin keluarganya, tidak boleh gitu. Karena bisa jadi kata Imam Qurtubi, ada orang yang diberikan sakit yang lama itu lebih baik daripada orang yang meninggal mendadak. Kenapa? Yang sakit lama dirontokkan dulu dosanya oleh Allah, supaya ketika balik kepada Allah itu betul-betul bersih. Dan bisa jadi ada orang yang meninggal cepat, dia belum sempat meninggalkan wasiat dan belum sempat bertaubat. Dan kita ini tidak tahu. Yang paling penting kalau sudah bicara tentang mati, mati itu peristiwa gaib. Dan kita beriman dan tidak boleh berkata-kata kecuali memiliki ilmu. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya kita paham, berarti sifat kematian itu mendadak. Dan dia sifatnya tiba-tiba. Dan sesungguhnya kematian itu tidak ada yang tahu, karena sesungguhnya Allah menyembunyikan kapan orang itu akan meninggal dunia. Jadi tidak benar kalau ada anggapan di masyarakat 40 hari sebelum kita mati sebenarnya kita sudah merasakan kematian. Tidak ada. Makanya tidak usah dikait-kaitkan omongan orang ketika sudah mati, dikaitkan omongan dia sebelum dia hidup. Karena misalkan saya mati nih, nanti misalkan besok ataupun lusa, misal, tidak usah diaminin ya, maka misalkan saya mati besok, ternyata saya pada waktu kajian mengatakan saya ini pengen datang lagi ke Tawangmangu, kemudian ternyata hari Ahad meninggal di tempat yang lain. Oh, ternyata dia itu sudah merasa kalau mau mati, makanya dia minta ke Tawangmangu lagi. Itu tidak ada. Kadang-kadang ada orang yang sebelum meninggal dunia minta soto, setelah itu 3 hari meninggal, kemudian kita kaitkan, oh itulah soto terakhir yang dia minta. Tidak ada, Pak. Kalau dia sudah merasa mau mati, ngapain minta soto? Enggak doyan soto kalau dia tahu ngerasa itu mau meninggal dunia. Tapi begitulah masyarakat, kadang-kadang itu otak-atik mantok, dipas-pasin, pas, klop, akhirnya diomongin. Oh, dia kemarin itu ngomong pengen balik ke rumah, oh ternyata rumah dia itu rumah akhirat. Tidak usah gitu. Karena sesungguhnya tidak ada yang tahu tentang sifat kematian yang datang dalam kehidupan kita kecuali adalah Allah. Allahu